Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Suryo Saputro dengan NIM 19051214005 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum yang ke-6 yaitu tentang DHCP server. Tujuan praktikum DHCP server yaitu untuk memahami fungsi DHCP server dan klien, dan juga mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Artian DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP. Tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut akan melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Nah, ini adalah sebuah gambar jaringan yang menggunakan DHCP server dan juga DHCP client. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Yang pertama ada DHCP discover, DHCP over, DHCP request, dan juga DHCP back atau DHCP acknowledgement. Dan untuk keterangannya ada di sini. Ini juga ada kelebihan dan kekurangan DHCP server. Contoh kelebihan DHCP server yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server, dan kekurangannya semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan juga smartphone. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah skema jaringan yang sebelumnya sudah saya buat. Langkah pertama yaitu setting IP server secara statik 192.168.1.253/25. Masuk ke desktop, IP config. Nah, ini kita isi 1.253 atau /25, atau kita juga bisa melakukannya di interface fast Ethernet 0. Kita masukkan IP address di sini dan jangan lupa per statusnya kita checklist. Oke. Lalu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut ini. Ini adalah sebuah kabar yang untuk menjalankan service DHCP server beserta konfigurasinya. Masuk ke DHCP, service DHCP. Nah, kita masukkan. Jangan lupa servisnya kita centang on. Default gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Nah, start IP address mulai dari 192.168.1.151. Nah, ini benar, subnet masknya .128 atau DIDR/25, dan maksimum number of user kita gunakan 50. Lalu kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita save. Sudah, kita close. Selanjutnya, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server.
masuk ke laptop, IP configuration yang semula statik akan kita pindah ke DHCP, requesting IP address, dan DHCP request successful, IP address-nya benar 151, subnet masknya 128, dan default gateway dan DNS juga benar. Lalu kita close. Kita lakukan yang sama ke smartphone, ke desktop, IP configuration kita alihkan ke DHCP, kita tunggu. Dan alamat yang didapatkan oleh smartphone yaitu 1.52 dan subnet masknya benar, default gateway dan juga DNS server juga benar. Selesai. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.